Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang di persekutuan doa PDPKK Santa Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus Citraland Surabaya. Siap memuji nama Tuhan? Yang setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Baik, di bulan Juli ini kita masuki serangkaian serial yang diberi judul Diberkati untuk Memberkati. Ya, jadi khusus hari ini kita akan mendengarkan ulasan berkat yang terbesar sepanjang masa. Sekali lagi, hari ini kita akan membicarakan tentang berkat terbesar sepanjang masa. Saya yakin saudara sekalian selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita bukan hanya berhenti pada lepas pribadi, tapi janji Tuhan adalah sampai ke anak cucu kita. Dan Tuhan menjamin bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Oke, kita naikkan satu pujian ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pujian ini. Satu pujian yang tidak asing, yang mengatakan bahwa berkat Tuhan sampai dengan anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Saya lihat masih kurang bersemangat ya. Pada lagu ini kan tidak asing ya. Bahkan kita tidak melihat pun kita hafal. Oke, kita ulangi sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Lambaikan tanganmu. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. berbahagialah Lambaikan tanganmu. bagi orang yang Percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi lambaikan tangan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Beri kemuliaan kepada Allah Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali persekutuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semuanya anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu di tempat ini. Ampuni Tuhan segala dosa kami yang telah kami lakukan dengan perbuatan, perkataan, bahkan pemikiran kita. Agar kami semakin layak di hadapan-Mu, semakin layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah dan kuasailah persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ini waktu-Mu Tuhan. Buatlah kami semuanya untuk membuka hati kami, untuk merasakan hadirat-Mu dan mengerti tentang Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna, hingga kami boleh berada di tempat ini sampai dengan saat ini. Mari saudaraku, naikkan syukur. Oh, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat tanganmu bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari
yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Angkat kedua tanganmu bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini indah Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi bersyukurlah, angkat hatimu. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh,
Terima kasih Tuhan, Kau jadikan hidup ini berharga. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang hidup, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, berkat-berkat-Mu sungguh nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. kami Sungguh kami berterima kasih. Terima kasih Kau Tuhan, Terima kasih. sungguh hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna Benar Tuhan. di dalam setiap Engkau langkah Tuhan hidup. yang tak pernah tinggal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau angkat kami jadi anak-Mu, kami boleh punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Engkau Tuhan dan Allah kami, sahabat kami. Tak henti-hentinya Tuhan, Kau selalu mendengar setiap keluh kesah kami, jeritan kami, permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi kita katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh benar, Kita terima berikan kasih, kemuliaan Tuhan. kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terus Sungguh berikan kami kemuliaan berterima kepada kasih. Tuhan kita. Kami boleh punya Tuhan Dia begitu seperti baik. Engkau. Tuhan yang Terima sungguh kasih, hidup. Tuhan. Tuhan yang Terima sangat kasih, hidup. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Sungguh Yesus. kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh Tuhan kami Yesus. berterima kasih Tuhan. Oh amin Tuhan. Terima kasih. Kita Tuhan. naikkan satu pujian ya. Kasih-Mu begitu besar Tuhanku. Oh amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Sekali lagi. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji
meninggikan tanganmu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan semangat ya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Dua kali kita naikkan syukurku, sekali lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku, ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu berada di tempat ini. Ketika kami menyembah-Mu, ketika kami menaikkan hati kami memuliakan nama-Mu, kami mau lebih dalam lagi untuk memuji, menyembah-Mu di depan altar-Mu Tuhan. Karena kami yakin kami dapat menikmati hadirat-Mu saat ini juga. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Datang ke altar, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat
Mari saudaraku, lebih dalam lagi kita adakan penyembahan. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Datang di altarmu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu pasti terjadi Tuhan. Sesuatu pemulihan terjadi. Pemulihan, bahkan mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi saat datang di altarnya. Ku nyanyi Hosana bagi
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku agungkan namamu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan, Hadir yang disembah. Saja Tuhan, oh Yesus, hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau Yesus selamanya. Terus sembah aku, terus sembah aku. Mari datang kepadaku saat ini. We worship you. We worship you, Lord. Oh Jesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ya Rasikya ya Ramo, ya Rasikya ya La, Sikya ya Ramo, ya Ralase, Inasikya ya Ramo. Saya merasakan ada hati yang dengan beban yang berat. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, sembah aku, datang kepadaku, mari mendekatlah kepadaku. Sebab aku Allah yang melihat perjuanganmu. Aku Allah yang melihat penderitaanmu. Aku Allah yang melihat engkau meminta tolong kepadaku. Bukankah aku Tuhan yang bertahta atas hidupmu? Saat ini dia hadir sebagai pribadi yang mulia. Dia menghampiri kita. Terus datang kepada Tuhan. Teriakkan apa kebutuhanmu, teriakkan apa masalahmu. Dia sedang mendengar, dia sedang mendengar, dia datang kepadamu. Hanya Kau Tuhan akan ku sembah. Sebut namanya yang kudus. Sebut namanya yang kudus.
Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang rindu dan selalu ingin mendengarkan kata-kata-Mu Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih, Bapak Dr. Gigi Handi Wiratama. Urapi Tuhan lidah bibirnya, pikirannya, bahkan hatinya, supaya semuanya tertuju hanya kepadamu. Dan dia boleh menyampaikan suara hatimu kepada kami umatmu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Boleh bergabung dengan Bapak Ibu tempat ini, saudara-saudara terkasih, dan ini juga hybrid ya. Saya menyapa yang ada di rumah, saya undang untuk datang ya next PD, biar kumpul sama yang di sini semuanya seger-seger ya. Ini tante-tante semuanya seger banget, yang masih muda semua ini ya, luar biasa ya. Tadi saya ketemu teman SMA istri saya ini, nama panggungnya Wangsa, tapi ternyata nggak dikenal kalau di sini Wangsa ini. Siapa namanya ini? Oh, Yusi ya. Nah, kalau nama panggungnya waktu SMA namanya Wangsa, saudara. Jadi nggak dikenal kalau dipanggil Wangsa di sini. Ya, Yusi di sini ya. Di sini ada Yusi dan saya juga lihat ada saudara saya Yudi. Nah, ini Yudi juga ya. Jadi luar biasa. Puji Tuhan kalau kita sama-sama boleh tadi menyembah Tuhan, dan saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa melingkupi kita semua. Amin. Saudara terkasih, hari ini tema yang diberikan ada yang tahu nggak? Apa itu? Oh, nggak tahu. Apa yuk? Apa temanya? Luar biasa nih kalau datang, pokoknya asal datang semangat terus apapun temanya siap terima firman Tuhan gitu ya CDV ya. Ya. Tema yang diberikan menarik sekali, yaitu berkat yang, oh belum ada ya, berkat yang terbesar dalam kehidupan ini. The greatest blessing of all times. Berkat yang terbesar sepanjang masa. Ada yang tahu? Apa itu berkat yang terbesar sepanjang masa? Iya, luar biasa. Soalnya di hari-hari ini terjadi pergeseran makna daripada berkat. Seringkali orang mengecilkan arti kata berkat itu hanya sekedar dari sisi materi saja. Ya, materi, duit, dan sebagainya. Cuan ya, wah cuan ini ya. Siapa yang gak suka cuan, angkat tangan? Oh, semuanya suka loh gitu ya. Nah, berkat hari-hari ini memang seringkali orang mengecilkan hanya di berkat jasmani aja. Uang, cuan, untungan, materi dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semua melihat bahwa berkat itu tidak cuma hanya masalah duit saja. Tetapi berkat yang terbesar dalam kehidupan kita sebetulnya adalah hidup kita sendiri yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai berkat yang terbesar dalam kehidupan ini. Karena tanpa adanya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita semuanya adalah binasa.
Karena manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya kepada Anda dan saya, supaya kita ini beroleh hidup. Inilah adalah berkat yang boleh kita rasakan. Kenapa sih kok bisa terjadi pergeseran makna? Ada yang tahu enggak? Pergeseran makna, ada yang tahu enggak kenapa? Oh, orang suka duit. Sebetulnya sederhana banget kenapa bisa terjadi pergeseran makna. Sebetulnya tidak salah sebetulnya bahwa berkat jasmani, materi, cuan dan sebagainya itu enggak salah, itu dari Tuhan. Ya. Tetapi jangan dibolak-balik ya. Ambil contoh, orang bilang, oh puji Tuhan, saya dapat bonus misalnya, saya diberkati oleh Tuhan. Ya, orang memandang sebagai berkat, seperti yang contoh konkret aja. Hari ini saya seorang dokter gigi, puji Tuhan saya diberkati dengan 5 klinik di Surabaya dan 1 klinik di Bali. Nah, kalimat saya adalah diberkati dengan 5 klinik, jadi diberkati. Artinya apa? Saya melihatnya sebagai berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya, Tuhan memberkati, menganugerahi saya. Demikian. Oleh karena itu seringkali akhirnya menjadi penyempitan makna bahwa berkat itu dinilai hanya materi saja. Jadi jangan dibolak-balik. Memang berkat itu yang kita terima dari Tuhan, tetapi tidak semata-mata berkat itu hanyalah materi saja. Menganggap maksud saya? Anda semua mau menerima berkat Tuhan? Amin? Coba yang mau angkat tangan dulu. Nah, semuanya angkat tangan ternyata ya. Coba di tos sebelah sebaik. God bless you bro, God bless you sis. Nah, berkat yang sudah disediakan buat Anda dan saya, coba kita buka Bilangan bab 6 ayat 24 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita baca sama-sama. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembali lagi, berkat yang kita terima ini kehidupan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bukan cuma masalah cuan dan duit. Nah, mari kita melihat hidup kita yang diberkati. Yang pertama harus dilihat siapa pemberinya, siapa sumber berkatnya. Jadi apapun yang kita alami dan kita terima hari ini, kita harus bisa melihat bahwa sumbernya ini siapa. Karena seringkali orang juga tidak bisa melihat itu berkat Tuhan karena mereka tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi gini, orang itu berpikir bahwa kalau kita ini, jadi gini, yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, itu bisa enggak kaya raya? Bisa. Dan demikian sebaliknya, orang Kristen, orang Katolik, bisa enggak sakit? Bisa. Jadi ternyata ukurannya itu bukan kaya raya dan sakit dan sebagainya. Tetapi kita harus bisa melihat hidup kita ini diberkati ini melalui siapa? Melalui Tuhan atau melalui iblis. Karena iblis juga bisa menawarkan berkat-berkat yang seolah-olah menarik itu. Seperti Tuhan Yesus di padang gurun, masih ingat? Dicobai oleh iblis, dia mengatakan apa? Lihat, semua ini akan menjadi milikmu. Saya kira iblis juga nggak bluffing di situ. Iblis bisa lo kasih memang. Demikian juga Anda tahu banyak penyanyi-penyanyi dunia yang mempersembahkan hidupnya
kepada pemujian-pemujian tertentu untuk mendapatkan ketenaran dan sebagainya. Maka hari ini janganlah kita terjebak hanya pada berkat jasmani, tetapi kita harus tahu siapa sumber berkatnya dan kemana kita harus mencari berkat itu, yaitu kepada Tuhan sendiri. Tadi di kitab Bilangan dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi kalau Anda dan saya tadi ditanya siapa yang mau berkat? Semua angkat tangan. Ternyata bukan cuma kita ini yang mau berkat, tetapi Tuhan sendiri yang pingin memberkati Anda dan saya. Tuhan sendiri tuh pingin, rindu, mau kasih berkat buat kita. Oleh karena itu jangan jauh-jauh daripada sumber berkat itu sendiri. Persekutuan doa Teresia Avila. Nah, setiap hari Sabtu, tiap minggu. Nah, tiap Sabtu tapi ya setiap minggu. Oke, datang sumber berkat ini, cari wajah Tuhan, cari Tuhan benar-benar sebagai sumber berkatnya. Ya, Pak Presiden Jokowi ini sudah bilang endemi ya, makanya saya undang yang di rumah, yuk datang yuk. Ya, ayo datang, rame-rame kumpul di sini. Ya memang kalau yang berhalangan hadir, mungkin yang di luar kota daripada enggak, boleh di hybrid ya. Tapi kalau bisa datang, yang bisa mengusahakan datang, ya datang. Karena di sini kita sama-sama kumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan itu hadir dan Tuhan memberkati Anda dan saya dengan berkat sukacita, kasih-Nya, damai sejahtera. Tadi Anda semua merasakan sukacita, damai sejahtera? Nah di tempat ini. Kadang kalau di rumah, ya sambil hybrid banyak aja yang bisa mengganggu konsentrasi, ya atau ya? Nah kalau di sini kan ya kita bisa lebih fokus, ya. Walaupun kadang-kadang hati-hati dengan handphone dan sebagainya, ini bisa di WA anaknya, ma aku belum makan, ma aku lapar dan sebagainya. Wah bingung lu, ya anakku udah digocek, apa akhirnya ya konsentrasi agak bisa bergeser. Tetapi mari kalau mencari berkat harus mencari Tuhan benar-benar berusaha cari berkat Tuhan, cari sumbernya. Karena saya melihat orang maunya diberkati tetapi tidak siap juga diberkati. Orang maunya dibimbing oleh Tuhan, tetapi ternyata tidak siap untuk dibimbing oleh Tuhan. Doanya Tuhan, aku berkatono Tuhan, aku bimbingan Tuhan, aku pimpinan. Tapi ternyata tidak pernah memberikan waktunya untuk Tuhan membimbing. Ya atau ya? Tidak pernah membiarkan Tuhan untuk memimpin hidupnya. Jalannya karpe dewe, semauku saja. Apa kataku? Padahal firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia dan pengertiannya sendiri. Banyak orang maunya minta berkat, minta pimpinan, tetapi dia enggak sungguh-sungguh mau kasih waktu benar-benar supaya Tuhan bimbing. Enggak ada waktu doa, tidak ada waktu persekutuan. Nah ini, mintanya berkat, tapi menjauhi Tuhan. Oh enggak apa-apa, hidupku baik-baik saja, aku makan 3 kali sehari cukup dan sebagainya. Sekali lagi, berkat jasmani yang Anda terima harus tahu sumbernya siapa. Jangan sampai hanya sekedar kita, oh iya enggak apa-apa semua baik-baik saja. Sampai suatu hari kecentok masalah baru benar-benar cari Tuhan. Tapi juga jangan sebaliknya. Sudah ikut persekutuan doa, terus rajin berdoa, kok hidupku ini kok banyak masalah terus ya, kok gak mari-mari masalah, sakitku kok tetap sakit, boyokku kok loro terus. Ada yang sakit boyok di sini? Nah, oh iya sakit boyok ya, kebanyakan bikin krosang katanya. Nah, enak loh itu kosongnya, saya langganan itu. Ini promosi di mimbar gak boleh ini ya. Oh komisi. Jadi
ketika kita mengikuti Tuhan benar-benar, kalau ada masalah bersyukur. Karena saat kita ada masalah ini kita nggak menghadapi sendiri, tetapi kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang juga kecewa, atau bahasa Jermannya kuciwa, ketika aku ini sudah berdoa, aku ini sudah melayani, tapi kok hidupku nggak selesai dari masalah, kok hidupku ini kok sakit dan sebagainya. Akhirnya dia muntaber, mundur tanpa berita. Padahal kehidupan di dunia ini memang menjadi sebuah persiarahan yang sampai kita kembali kepada sang sumber berkat itu. Masalah demi masalah terjadi, sakit demi penyakit ya terjadi. Tetapi asal kita berjalan melalui bersama-sama dengan Tuhan dan kita terus fokus kepada Tuhan, percayalah, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya juga mau mengajak kita belajar daripada seorang yang luar biasa di Perjanjian Lama, yaitu Abram yang menjadi Abraham. Kita buka juga Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama aja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara terkasih, jelas di dalam firman yang baru kita baca dikatakan bahwa Abram dipanggil keluar dari zona nyamannya. Anda tahu Abram berasal dari mana? Kita mencatat dia berasal dari Ur Kasdim di daerah Mesopotamia. Kalau kita sedikit belajar sejarah zaman dahulu, Mesopotamia itu terletak di antara sungai Tigris dan Efrat di delta sana. Jadi daerah yang sangat subur, daerah yang sangat enak. Dan Abram dipanggil keluar dan Abram menjawab, merespon panggilan Tuhan. Di sini nggak ada anak-anak muda yang benar-benar muda, SMP, SMA ada. Oh ya. Dipanggil keluar daripada rumah bapamu, itu bukan jadi minggat dari rumah bapak, bukan ya. Bukan minggat dari rumah papa mamanya, enggak. Tetapi benar-benar keluar dari zona nyaman, keluar dari tradisi, keluar dari kebiasaan masa lalu yang tidak benar, keluar dari pergaulan yang tidak baik, keluar dari kebiasaan mengandalkan kekuatannya sendiri, karena saat dia keluar dari zona nyamannya, dia harus berjalan di tempat yang dia nggak tahu keadaannya bagaimana, ke tanah yang dijanjikan, negerinya yang mana, modelnya apa, caranya gimana. Akhirnya saat Abram berani melangkah keluar menjawab panggilan Tuhan, artinya dia mempunyai iman yang begitu besar, menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hari ini Abraham dipanggil sebagai bapa dari orang beriman. Karena dia adalah contoh teladan bagaimana percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meninggalkan semua yang ada di belakang, maju ke depan. Butuh iman, butuh kepercayaan, butuh keberanian. Kadang-kadang kita mengikuti Tuhan juga begitu. Enggak tahu gimana caranya. Tapi ya sudah, ya melangkah saja. Hari ini saya tadi sudah sharing, saya seorang dokter gigi, memang profesi yang sangat ditakuti banyak orang. Ada yang nggak takut sama dokter gigi di sini? Katanya kalau di Taiwan sana ya survei, apa yang paling ditakuti dalam hidup? Nomor 1 itu dokter gigi, nomor 2 baru kematian. Jadi saya mengalahkan kematian nih katanya. Saya ditanya, kenapa kamu kok bisa pilih dokter gigi? Saya menjawab, ya tadi sekali lagi berkat Tuhan. Saya tersesat di jalan yang benar.
Terus saya di jalan yang benar, kenapa? Ya saya nggak tahu waktu itu. Bayangin anak SMA itu ya sekarang anak saya ini SMA. Awal-awal ditanyain mau kuliah apa, mau apa, jawabannya nggak jelas saudara. Sempat bilang nggak mau kuliah, saya sampai deg-degan. Kok nggak mau kuliah gimana? Iya aku mau kerja aja. Loh. Nah, anak SMA itu kadang ya ikut temennya atau temennya, saya nggak tahu. Tapi saya akhirnya berani untuk memutuskan, ya aku mau daftar ini UMPTN. Dan sekali lagi berkat daripada Tuhan harus tahu sumbernya dan jalannya juga harus benar. Jangan sampai kita maunya terima berkat tapi jalannya nggak benar. Saya ditawarin ya zaman itu ya sampai zaman sekarang mungkin ya. Untuk masuk perguruan negeri itu kadang-kadang gak cuma dilihat hasil tesnya, karena saya juga heran di dalam angkatan saya saja yang keterima waktu itu, yang beragama kita Kristen Katolik itu paling ya bisa diukur 10% aja. Yang matanya sipit-sipit sama saya itu juga 10%. Entah gimana caranya mereka mengotak-ngatik itu, tapi itu yang terjadi. Jadi gak gampang sebetulnya untuk bisa masuk di dalam perguruan negeri pada waktu itu. Dan banyak yang nawarin, ayo tak kenal no ini, tak kenal no dekan, tak kenal no rektor, tak kenal semua, nanti nyumbang ini, nyumbang itu, pakai jalur belakang dan sebagainya. Saya cuma berpikir pada waktu itu, ya saya mau memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan saya dan saya tidak mau dengan melewati jalan yang tidak baik. Oleh karena itu saya menolak semua itu dan saya hanya berdoa pada waktu itu. Ujian UMPTN itu dua hari, pada waktu itu saya belum ikut dalam pembaruan karismatik Katolik. Ya saya berdoa dan saya tahu ada teman saya bilang, bernyanyilah, bernyanyi itu 2 kali berdoa. Waktu itu saya nggak tahu kata-kata itu ya, semoga yoyai. Gak tahu lagu-lagu tadi itu nggak tahu, ya pakai lagu Mahda Bakti saudara. Lagu Mahda Bakti aja, nggak tahu lagu-lagu pop-pop rohani gini ya. Ya wis, lagu itu loh, saya nyanyi. Oh bukan, itu. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruhmu. Ya, saya lakukan, pokoknya yang ada aja wis. Dan puji Tuhan, hari pertama karena benar-benar hopeless, seolah-olah hopeless, jadi ya berdoa berserah sepenuhnya, berdoa sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh, ngerjakan oke. Hari kedua, namanya manusia itu ya gitu ya, kadang hari pertama kelihatannya oke, berhasil, hari kedua agak, ini gampang ini ya. Kedua agak males-malesan berdoanya, hari kedua jadi bingung semua jawabnya saudara, berdoanya enggak sungguh-sungguh, tetapi ya puji Tuhan, akhirnya ya ini hari ini saya ada di sini. Jadi saya mau katakan apa? Memulai berkat, mencari berkat harus tahu sumbernya, harus mau dipanggil keluar dari zona nyaman, harus mau repot, harus mau diproses dan diubahkan. Abram menjadi Abraham, itu ada pergantian nama di sana, artinya ada proses perubahan karakter juga di sana. Bukan Abram itu orang yang tidak pernah salah. Kita sebagai orang beriman pun juga orang yang bukan yang tidak pernah salah. Bukan orang kudus yang punya lingkaran putih di atas kepala kita. Kita mungkin masih ada kedagingan, kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Tetapi mau diproses Tuhan, mau bertobat, mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Abraham pernah salah ketika dia harus mengambil Hagar. Ya, ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, akan beranak cucu seperti bintang di langit, pasti di lautan. Aku wis tuwek, bojoku wis tuwek, ya apa iki ya? Ngono Hagar iki, ya wis lah. Itu kan kesusu saudara. Pernah salah. Ketika masuk ke tanah Mesir, sempat dia takut sama Firaunnya, dia bilang Sarah ini adalah adiknya. Ya, kalau Anda baca kitab Kejadian, jadi Abraham juga pernah salah. Tetapi mari, di kehidupan kita orang beriman yang mencari berkat Tuhan, yang benar-benar merindukan berkat Tuhan, kita harus berani menyesal dan bertobat. Enggak cuma menyesal tok,
Karena seringkali banyak orang menyesal, nangis-nangis, bombay, tapi nggak ada langkah pertobatan yang sungguh-sungguh. Di dalam bahasa Yunaninya ada yang metanoia, itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, artinya kita mampu berdiri dan berbalik dan berjalan kembali lagi kepada Tuhan. Ini proses pertobatan. Enggak cuma tangisan-tangisan air mata saja. Karena saya pernah suatu hari pelayanan di penjara, ada pelayanan doa, saya doakan seorang ibu-ibu, saya doakan. Terus dia menangis. Saya kira, ini menyesal sungguh-sungguh ya. Saya menyesal, dia menangis gitu. Saya menyesal kenapa pada waktu itu polisi datang saya tidak lari lebih cepat. Ternyata penyesalannya lain, saudara. Jadi tangisan tidak mengukur sebuah pertobatan, tetapi perubahan hidup inilah yang mampu membuat kita ini diberkati Tuhan. Tuhan setiap hari akan menghadapkan kita pilihan demi pilihan. Seperti di Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan saja buat Anda. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepada kamu hari ini. Ku perhadapkan kehidupan, kematian, berkat, kutuk. Nah, Tuhan kasih pilihan kan? Kehidupan, kematian, berkat, kutuk. Ibaratnya kalau ulangan anak SD itu ya, multiple choice. Tapi dikasih kunci jawabannya, saudara. Kalimat berikutnya adalah, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Saudara, ujiannya dikasih, pilihannya dikasih, kunci jawabannya juga dikasih. Tapi seringkali kita tidak mau menjawab kunci jawaban sesuai dengan jawaban yang benar. Jawabannya sakkarepe dhewe, seenaknya sendiri. Karena memilih kehidupan, memilih berkat itu artinya adalah dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Saya jadi ingat-ingat ketika manusia pertama di Taman Eden. Itu juga dikasih pilihan. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Semua boleh dimakan kecuali apa? Buah ketahuan. Gampang atau susah sebetulnya? Anda pernah makan all you can eat, prasmanan, buffet di hotel atau apa yang semuanya, atau ke pesta deh, semua yang banyak jenis makanannya itu. Pemiliknya bilang gini atau yang ngundang gini, semua boleh dimakan, semua wis makanan apa aja, ini tante suka makan apa? Oh capcay, tante suka makan apa? Oh kue tiaw, ya, suka makan apa? Nasi goreng, ya. Apa? Mau suka makan apa lagi? Bakmi. Itu semua boleh dimakan. Sakarep-karepmu kabeh semua sampai warak sampai semuanya boleh. Cuma tolong satu buah ini jangan dimakan. Buah ini tok buah apa misalnya buah apel, apel ini enggak boleh dimakan. Semua boleh dimakan. Ayo. Mesti gampang atau susah? Gampang loh sebetulnya saudara. Tetapi yang enggak boleh itu semakin menggoda. Enggak boleh semakin kepingin. Inilah manusia. Sehingga ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, memilih yang dosa itu, memilih melanggar perintah Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, akhirnya manusia tidak hidup di Taman Eden. Hari ini kita hidup di zaman Eden. Ya. Karena jatuh dalam dosa, karena milih yang enggak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Kenikmatan yang dosa tawarkan, itu sebetulnya enggak ada artinya dengan kedamaian yang kita boleh terima daripada Tuhan. Seringkali orang itu, ini loh, dosa itu overrated. Overrated itu maksudnya terlalu dilebih-lebihkan. Wah enak,
wah ini narkoba enak, oh ini mabuk enak, oh ini main perempuan enak, dan sebagainya. Tetapi tahu enggak, semua kenikmatan yang ditawarkan dunia itu berlangsung berapa lama sih? Ya, enak-enak sak piro, marie sak piro, dosanya nyantol. Iya kan? Wes ngomong yang kayak gampang lah, makan aja lah. Di dalam 7 deadly sin itu, 7 dosa pokok, ternyata rakus itu juga dosa, saudara. Rakus itu juga dosa. Jadi saya mau bahas makan aja. Makan sing akeh wis mokoke rakus banget gitu ya. Makannya enak, tadi kue tiaw dan sebagainya itu capcay itu enak ya memang ya, nasi goreng, mie goreng enak. Tapi enak ini cuma lewat berapa menit di mulut, cuma berapa menit aja itu loh enaknya. Terus noai nggak apa-apa, sampai kelempokan sampai nyantol kanan, nyantol kiri, nyantol bokong, nyantol semuanya. Enaknya sebentar, tetapi ya efek jangka panjangnya tidak baik. Demikian juga dosa-dosa yang lain, semuanya. Misalnya ya sekarang narkoba sudah nggak musim ya, tapi kalau ngomong narkoba itu untuk mendapatkan kenikmatan yang sama, dia harus terus menaikkan dosisnya. Karena dan itu pun juga sebentar. Terus sampai bablas jadi OD, overdosis. Overdosis ya bablas langsung. Iya kok highway to heaven, tapi highway to hell. Langsung berangkat ke neraka. Saudara kasih, penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. Ya, nggak ada yang nyesel duluan, nggak ada. Kalau sudah terjadi baru nyesel. Kalau ditanya Adam dan Hawa hari ini di interview gitu ya, dia pasti nyesel. Iya, goblok aku iki wis. Ngapain sih? Enak-enak di Taman Eden cuma buah kayak gitu tok. Akhirnya Hawa harus menanggung sakitnya melahirkan. Adam harus bekerja keras. Ya kita semua hari juga harus bekerja keras untuk hidup. Untuk kembali persekutuan dengan Allah ini kita butuh usaha. Untuk menerima berkat Tuhan kita butuh usaha aktif supaya hidup di dalam berkat Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati kita tadi saya katakan, tetapi kita ini loh siap enggak terima berkat, mau enggak terima berkat. Dan setelah menerima berkat kita ini mau enggak dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Ada istilahnya bless to bless, diberkati untuk memberkati. Ini adalah konsep kerajaan Allah. Bagaimana kita ini kalau sudah mintanya diberkati, maunya diberkati, kita juga nggak boleh jadi manusia egois. Oh, berkati nak makan dewek, wis tape dewek, wis buat anak cucuku semuanya. Tetapi kita harus mau juga untuk dipakai Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan membantu orang-orang di sekitar kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa Tuhan hadir di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita? Tuhan sudah hadir dalam kehidupan Anda semua, amin? Tuhan hadir? Nah bagaimana Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita ini juga kita bawa sehingga orang-orang di sekitar kita ini bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, itulah artinya diberkati untuk memberkati. Kalau kita tahu Yohanes 3 ayat 16, tahu itu ayat favorit banget tuh. Ada yang tahu? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, ya. Maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, tahu ya? Ini berlanjut di 1 Yohanes 3 ayat 16, nanti Anda bisa buka di rumah. Di sana dikatakan bahwa kalau kita sudah mengenal kasih Kristus, maka kita pun juga harus rela berkorban, rela mati buat saudara-saudara kita. Artinya kasih pengorbanan di Yohanes 3 ayat 16 itu dilanjutkan ke 1 Yohanes 3 ayat 16, itu harus membawa kita juga mau berkorban buat orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau dibaca di sana adalah merelakan berkorban nyawanya. Boro-boro nyawa. Repot aja kita nggak mau, bantu orang aja kita nggak mau. Hari-hari ini
saya ini sebagai seorang dokter gigi juga punya keisengan yang saya anggap ya nggak apa-apa lah, jadi berkat. Jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. Pasien saya, orang-orang yang kadang-kadang nggak kenal juga. Ya dengan medsos begitulah. Ada makanan baru buka, tak story gitu. Usaha UKM kecil saya story Instagram itu loh ya. Akhirnya orang jadi tanya, orang jadi tahu dan orang jadi datang. Nah, Kuasong itu sering saya story. Nggak apa-apa jadi berkat kan? Jadi berkat yang Anda nggak, sampai ada seorang food blogger itu bilang gini, wah Dokter Handi nih Rek, sekarang mengambil profesi saya jadi food blogger. Enggak, saya enggak ngambil profesimu. Saya ini cuma seneng aja kalau jadi berkat buat orang lain. Ya supaya ya bisnisnya orang ini bisa jalan, bisa bantu dan sebagainya. Ya mau repot buat orang lain. Demikian juga mau repot buat ngajain orang-orang datang ke persekutuan doa. Mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing. Oh iya tadi PD ini gak ada sharingnya ya memang ya. Oh nanti terakhir. Yang saya heran kadang-kadang ketika orang Kristen, orang Katolik terutama ya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Oh angkat tangan. Siapa yang diberkati? Angkat tangan. Ayo siapa yang mau membagikan kesaksian? Semuanya lihat bawah, cari koin, uang jatuh gitu. Nggak mau berbagi, nggak mau bersaksi. Padahal Anda diberkati itu untuk memberkati. Dan dengan sharing kesaksian hidup kita, maka itu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mulut ini harus lecek ngomongno kebaikan Tuhan, cerita kebaikan Tuhan. Supaya mereka semua merasakan berkat yang sama. Sebagai ayat terakhir saya buka di Ibrani bab 6 ayat 13 sampai 14. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri dan tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kata Tuhan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Saudara terkasih, Abraham ini sabar di dalam menerima janji Allah. Sehingga dia menerima janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Hari-hari ini mungkin kita masih belum bisa melihat banyak hal itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi mari kita terus sabar terhadap janji Allah. Karena Allah kita itu selalu akan mengenapinya sesuai dengan waktu Tuhan. Dengan waktu Tuhan. Dengan kehendak Tuhan yang paling baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang manusia suka paksa Tuhan memenuhi apa yang jadi keinginannya sendiri. Sehingga ketika Tuhan bukakan jalan yang lain, dia nggak mampu melihatnya. Saya ambil contoh gini, ini sepintu ini ya. Kita berdoa, Tuhan, aku ingin keluar dari masalahku ini Tuhan. Bukakan pintu ini Tuhan, bukakan pintu ini. Kita doa terus kita pandangi pintu ini. Saking getunya ya, doa memang harus getu ya. Tetapi harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang pintu ini bukan yang terbaik dalam kehidupan kita kan. Kadang-kadang ketika kita pandangi, kita nggak sadar Tuhan sudah buka pintu yang lain. Tuhan sudah buka pintu yang lain. Tapi karena saking maksanya, akhirnya kita nggak tahu Tuhan sudah buka yang lain. Sampai hari ini coba Anda flashback kehidupan. Ada berapa banyak doa yang harus Anda syukuri bahwa tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang lebih baik daripada itu. Ya, saya masih ingat ketika saya umur 10 tahun, saya berdoa kepada Tuhan. 10 tahun, ada yang anak 10 tahun di sini ya tadi ya? Oh Cidevi, oh enggak ya, kebablas. Oh Ciwangsa, 10 tahun itu ya. Oh iya, saya berdoa pada waktu itu. Tuhan, aku mau jadi king of beggar, ketua Kaipang. Saudara, lo itu saya doakan sungguh-sungguh loh, karena saya melihat ketua Kaipang itu luar biasa, bisa
18 pukulan naga, tongkat penggebuk anjing, pengikutnya banyak. Seru ya, kita nontonnya mungkin sama ya, nontonnya itu loh Pendekar Raja Wali itu loh ya. Ada Ancikong, ada apa itu. Wah, saya doakan. Tapi saya bersyukur loh, sampai hari ini Tuhan tidak pernah kabulkan doa saya. Sungguhan, apa jadinya kalau dikabulkan? Banyak hal yang kadang-kadang kita harus syukuri bahwa Tuhan enggak kabulkan doa itu. Karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik, yang terbaik. Kalau sampai hari ini masih belum kelihatan, terus didoakan, enggak apa-apa. Tetapi tetap hasil akhirnya harus berserah kepada kehendak Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan. Saya undang tim pujian untuk membantu saya. Kita mau satukan hati dalam doa, di dalam menerima berkat Tuhan. Bahwa kasih Tuhan yang terutama dalam kehidupan ini, pengorbanannya di atas kayu salib membuat kita bisa hidup. Karena dalamnya kasihnya Bapa itulah yang membuat kita bisa hidup. Pengorbanannya di atas kayu salib itu yang selamatkan kita. Itulah berkat yang terbesar dalam kehidupan ini. Kalau hari ini kita menghadapi masalah, sakit, penyakit, itu tidak ada artinya kalau kita tahu bahwa kasih Tuhan itu terlebih besar. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Mari kita bangkit berdiri, katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
Mari angkat hatimu sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang derina, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya Ramasya. Mari kita sembah Dia saat ini. Allah sumber berkat, Allah sumber kehidupan, Allah sumber kasih, damai sejahtera dan sukacita, Allah sumber kesembuhan ilahi. Ya Ramasya Ya Ramasya Ya Ramasya Yesus. Mari saat ini kita membuka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita menyediakan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk siap menerima berkat Tuhan. Karena Allah kita sungguh rindu memberkati kita. Enggak cuma kita yang ingin diberkati, tetapi Tuhan lebih rindu lagi memberkati pribadi lepas pribadi saat ini. Anda yang datang dengan masalah-masalah, Anda yang datang dengan sakit penyakit, Anda yang datang dengan pergumulan-pergumulan doa. Saat ini dengarkan firman Tuhan yang mau berkata kepadamu. Bilangan 6:24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera daripada Tuhan saat ini mengalir dalam hatimu. Mengalir memenuhi hatimu. Sehingga engkau pulang nanti berbeda dengan engkau yang datang tadi. Engkau yang pulang nanti penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan kelepasan, sehingga saat engkau pulang nanti, engkau boleh menghadapi masalah demi masalah. Tidak sendiri lagi, tetapi dengan penyertaan Allah Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, yang selalu beserta dengan kita. Berikan diri untuk mau dibimbing oleh Tuhan. Berikan diri untuk mau repot cari Tuhan, mau repot mau usaha. Karena banyak orang sekarang ini mentalnya lumajang, lumah-lumah diranjang, gak mau kerja apa-apa, mager saja. Tuhan tidak suka orang males. Tuhan mau kita aktif bekerja, aktif mencari kehendak Tuhan, aktif melakukan yang terbaik. Bukan cuma NATO, no action talk only. Harus ada aksi yang benar-benar positif.
mau dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar. Mau menolong orang, mau membantu orang, mau menjadi manfaat, mau menjadi berkat buat orang lain. Saat kita berhenti memikirkan diri kita sendiri, ingat Tuhan akan memikirkan kita. Kalau kita cuma mikiri awaknya sendiri, mikiri dirinya sendiri, Tuhan gak suka orang egois. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini sangat terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus-Mu adalah roh penolong yang akan terus mengingatkan akan firman dan sabda-Mu. Menjadi rema dalam kehidupan kami, menuntun kami dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Tuhan memberkati kami semua dengan berkat Allah yang Maha Tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Silakan Bang berdiri. Terima kasih Bro Handi yang telah memberikan menyampaikan isi hati Tuhan. Kini saatnya untuk membagikan kesaksian ataupun berkat-berkat yang kita alami selama hidup ini. Dengan kesaksian maju ke depan, siapa yang mau membagikannya? Saya undang 1-2 orang. Ada? Ada yang diberkati oleh Tuhan? Yang pulang dari Bali itu berkatnya banyak. Yang pulang dari Bali? Kita semua diberkati Tuhan, amin. 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 Yang mau membagikan berkatnya, silakan maju ke depan. Saya undang 1 atau 2 orang, Pak Dim. Mari. Jangan ragu-ragu untuk membagikannya. Mungkin pada mau berbagi uang kali ya. Ya. Enggak ada? Bu Peter mungkin? Bu Wit? Mari silakan. Ya, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Shalom. Ada sukacita? Tentu ada. Saya hadir di sini karena Tuhan, karena berkat Tuhan saya berkati sampai saya bisa di sini karena kemurahan Tuhan. Yang tadinya saya lama nggak pernah pede semenjak pandemi ya, sampai sekarang hampir 4 tahun. Saya seperti burung di dalam sangkar, jauh dari teman, jauh dari sahabat. Tapi hari ini luar biasa, saya sungguh sukacita karena Tuhan memberi aku kekuatan untuk boleh bersekutu dengan teman-teman di sini. Dan saya dengan bersyukur sekali karena adanya persekutuan PD Santa Teresia Avila ini sungguh luar biasa. Karena apa kok luar biasa? Karena saya bisa di sini dengan kemurahan Tuhan. Yang tadinya saya tidak berpikir kalau bisa sampai sini karena apa? Saya terhambat karena transportasi. Dulunya sebelum pandemi itu saya diberi UFO sama anak saya. Jadi kalau kemana-mana itu bebas, manggil sendiri, pulang sendiri, bebas pokoknya. Sekarang tidak bisa. Kalau pergi harus didampingi sama Mbak E. Sekarang Mbak E pulang cuti, bukan pulang cuti, pulang tidak balik karena merit. Jadi saya agak terhambat, tapi saya karena kerinduan sekali untuk berpede sama Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, Tuhan selalu tahu apa kemauan saya. Dan saya berterima kasih karena berkat yang luar biasa untuk saya. Yang tadinya saya jauh dari Tuhan, Tuhan telah memulihkan saya dari lembaga kelaman sampai hari ini saya boleh mengalami hidup sehat, hidup bersama keluarga, bersama teman-teman sekitar kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, itu aja. Terima kasih. Semoga PD Santa Teresia Katarina selalu oke, selalu luar biasa. Amin. Ini aja. Terima kasih Bu Wit yang telah membagikan kesaksiannya. Bu Wit adalah sosok yang sudah aktif di Karismatik sejak 2002. Ya, terima kasih Bu Wit. Ada lagi?
Mari silakan. Oh ya, di sini. Oma ini sekarang umurnya nanti Desember 83. Luar Dulu biasa. Oma ini merasa diberkati sejak dari kecil ya. Soalnya dulu waktu masih kecil Oma ini sama sekali tidak mengenal Yesus. Andai kata orang yang tidak bisa baca tuh buta huruf ya. Oma sama sekali tidak mengenal Yesus. Karena Oma dulu waktu SD sekolahnya di sekolah KOI. Zaman dulu kan ada sekolah KOI. Jadi sama sekali tidak mengenal Yesus. Pelajarannya Hongkong Hucu. Jadi tapi sudah SMP itu sekolah di sekolah Indonesia, lulus SD itu KOI ya. Nah, tapi rasanya kok nganu rindu, ingin pergi, tahu rindu. Sepertinya Tuhan memanggil untuk pergi gereja. Jadi kalau minggu tuh Oma nganu dulu kan hidupnya di kota kecil Cilacap, kota kecil jadi nak ke gereja dekat jalan kaki. Terus Oma jemputi teman-teman yang rumahnya satu jurusan. Kalau minggu ngopiak dari teman yang rumah yang pertama si A tak jemput belum apa-apa. Terus pergi ke sebelahnya lagi beberapa rumah ada 3 orang ya belum untuk apa-apa, ada yang baru bangun tidur, kalau ada misi pakai daster belum mandi, tapi Oma sabar tak tunggu satu-satu sampai mereka selesai terus kita berangkat ke gereja. Nah itu tuh Oma tuh merasa dari situ tuh merasa Tuhan memanggil, memberkati Oma untuk mengenal Tuhan. Yes, gitu aja sudah. Terima kasih. Terima kasih Oma. Kesaksiannya luar biasa. 83 tahun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua sudah merasa diberkati Tuhan, amin. Inilah saatnya kita membagikan berkat yang sudah kita terima selama ini. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam,
aku diberkati. Saatnya pengumuman. Mohon perhatian sebentar, ada beberapa pengumuman. Kita masuk dalam bulan yang berjudul diberkati untuk memberkati. 1 Juli sudah dilaksanakan berkat terbesar sepanjang masa. Sabtu depan kita datang lagi ya, karena ini satu rangkaian warisan 7 turunan. Ya, jadi jangan lupa untuk datang. Bapak Broto dibawakan oleh Pak Broto Untario ya. Di tempat yang sama di sini. Prayer box Avila tetap dibuka melalui Instagram Story setiap Jumat malam. Jadi silakan Anda yang memerlukan untuk didoakan, silakan gunakan kesempatan ini. Selanjutnya sudah. Oh iya. Bagi yang berulang tahun. Nah ini dia. Dalam minggu ini siapa yang berulang tahun? Silakan maju ke depan untuk didoakan, untuk diberkati lagi. Ari. Saya ingat Bro Ari. Ya, siapa lagi? Kautomo. Oh ya, saya sendiri. Yang mundur hari ini sampai hari Minggu kemarin. Ya, sampai hari kemarin. Siapa? Felicia. Felicia. Oh iya, itu yang Sweet 17 tuh ya. Ayo. Ayo, Val. Ayo maju ke depan. Ada lagi? Umur kita beda juga. Sudah. Ada lagi? Untuk didoakan loh. Dapat berkat terbesar sepanjang masa. Oke, sekarang Oke. saya yang mengambil alih ya. Ayo sini oh. Oke, mari kita arahkan hati kita untuk kita ketiga teman ini. Agak geser ke sini. Kik, 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 cik, 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 cik. Di video. Oke, kita arahkan hati kita ya untuk ketiga saudara ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saudara kami bertambah 1 tahun lagi. Kami persembahkan hari-hari mereka Tuhan di umur yang baru ini. Kami persembahkan selama 1 tahun ke depan dalam perlindungan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam kuat kuasa-Mu, dalam tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini terus Engkau bentuk semakin hari semakin luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana indah untuk masing-masing anak-Mu. Biarlah mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka boleh menangkap rencana-Mu dan boleh berjalan dalam jalan-Mu. Tuhan, kami mempersembahkan keluarga mereka, kami persembahkan pekerjaannya, studinya. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau terus menggandeng tangan mereka hari demi hari. Kalau mereka mulai menjauh, tarik Tuhan. Kalau mereka mulai loyo, angkat Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh memancar melalui mereka. Orang boleh melihat Engkau Tuhan yang luar biasa melalui mereka. Ini anak-anak-Mu Tuhan, bekerjalah, beracalah atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Hadiahnya mana hadiahnya? Balik, Ini yang Balik. saya tunggu-tunggu. Terima hadiah dulu. Terima kasih. Dengan demikian seluruh rangkaian persekutuan doa ini berakhir. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih segalanya telah berjalan dengan baik
Engkau telah menyampaikan isi hatimu dan telah memberkati kita semuanya di tempat ini, sehingga kami boleh semakin dikuatkan dalam iman, dalam keyakinan, dan kami boleh melakukan semua bentuk dari pertobatan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Mohon kiranya Engkau tetap sertai kami dengan malaikat-Mu yang terbaik, sehingga kami boleh memperoleh selamat, bertemu kembali dengan orang-orang yang kami cintai. Terpujilah nama-Mu Tuhanku, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan ya, jam 10 datang. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.